Serba salah. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas selalu menghampiri murid tersebut. "Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung Tuan Guru, kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu kawan, dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja Tuan Guru," pinta si murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satu murid yang terkenal badung, tapi juga lucu. Dia bernama Ali.
Suatu hari, saat Abu Nawas sedang menyampaikan ilmu agama, Ali terlihat sangat serius mendengarkan. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang keutamaan sedekah. Dengan sedekah, orang-orang bisa terhindar dari penyakit dan juga terhindar dari mara bahaya. Bahkan ketika bersedekah secara ikhlas, hartanya tidak akan berkurang, tapi justru sebaliknya, hartanya akan bertambah. Itu semua karena Allah membalasnya 10 kali lipat. Ali yang sedari tadi terlihat serius, tiba-tiba wajahnya mendadak berubah murung. "Kamu kenapa, Ali?" tanya Abu Nawas. "Tadinya saya sangat tertarik dengan pahala sedekah, tapi saya ini anak orang miskin, Tuan Guru, jadi saya tidak bisa bersedekah," kata Ali memberitahu. Dengan tersenyum Abu Nawas membalas, "Wahai Ali, sedekah tidak harus dengan harta. Kita membantu pekerjaan teman itu juga termasuk sedekah. Bahkan senyum saja itu termasuk bagian dari sedekah," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Ali pun merasa lega. Hingga akhirnya datanglah hari Jumat. Ketika waktu sudah menunjukkan siang, Ali dan kawan-kawannya segera menuju masjid guna menunaikan sholat Jumat. Tatkala khotib sedang membacakan khotbah, kotak jariah mulai berputar mengitari satu persatu jamaah yang hadir. Dan saat kotak jariah tersebut berhenti di depan Ali, ia memeganginya cukup lama sambil tersenyum ke arahnya. Kemudian Ali memberikan kotak itu kepada jamaah sholat di sampingnya. Melihat perilaku Ali ini, kawan-kawannya menjadi heran. Sepulang dari sholat Jumat, Ali ditegur oleh kawan-kawannya. "Hei Ali, kotak jariah bukan disenyumi, tapi dimasuki uang sebagai sedekah." Namun Ali tak menghiraukan ucapan mereka. Ia tak menjawab sepatah kata pun dan berlalu meninggalkan kawan-kawannya. "Kayaknya Ali sudah gila," kata salah satu dari mereka. Karena khawatir dengan kondisi Ali, mereka pun berniat mengadukan kepada Abu Nawas selaku guru mereka. Mereka lalu pergi menuju majelis tempat Abu Nawas mengajar. "Tuan Guru, sepertinya Ali sudah gila," tutur mereka. "Gila? Gila kenapa?" tanya Abu Nawas. Mereka lalu menceritakan peristiwa di masjid waktu sholat Jumat. "Baiklah, panggil Ali ke sini," perintah Abu Nawas. Kemudian murid-muridnya ini segera membawa Ali ke hadapan Abu Nawas. "Wahai Ali, apakah benar yang dikatakan kawan-kawanmu itu?" tanya Abu Nawas. "Benar, Tuan Guru," jawab Ali. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Abu Nawas kembali. "Bukankah tempo hari Tuan Guru menjelaskan bahwa senyum juga merupakan sedekah? Berhubung saya tidak punya uang, maka saya sedekah pakai senyum," kata Ali menjelaskan. Seketika Abu Nawas terkejut dengan jawaban Ali. "Jadi maksudmu senyum ke kotak jariah tujuannya untuk sedekah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar, Tuan Guru," jawab Ali. Mendengar hal itu, seisi ruangan majelis tertawa terpingkal-pingkal. Guru bisa apa? Pada kisah sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan salah satu murid Abu Nawas yang cerdik tapi agak sedikit badung. Dan yang lebih anehnya lagi, ia nggak mau masuk surga. Pada kisah kali ini, kita akan hadirkan kembali murid fenomenal itu. Ia adalah Ali Mustafa. Kisah ini bermula pada suatu ketika di sela waktu senggangnya Abu Nawas berdiskusi dengan Ali Mustafa. Si Ali bertanya, "Tuan Guru, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya.
Kalau memang benar para guru itu adalah orang-orang yang pintar, lantas mengapa bukan mereka yang menjadi pemimpin dunia? Dan mengapa pula bukan mereka yang menjadi orang-orang kaya? Abu Nawas hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia lalu masuk ke ruangan dan keluar sambil membawa sebuah timbangan. Timbangan tersebut lantas diletakkannya persis di atas meja. "Wahai anakku Ali, kamu tahu kan, ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas. Timbangan ini mampu menampung sampai 5 kilo emas." "Berapa harga emas seberat itu, Ali?" tanya Abu Nawas. "Emas 5 kilo kira-kira sekitar 100 dinar, Guru." "Baiklah anakku, sekarang coba bayangkan. Seandainya ada orang yang datang kepadamu membawa timbangan ini dan ingin menjualnya seharga emas 5 kilo. Apakah kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas kembali. "Timbangan ini kan harganya cuma 10 dinar, Guru." "Ya saya nggak maulah." "Lagian mana ada yang mau, Tuan Guru?" jawab Ali Mustafa. "Nah Ali, sekarang kamu sudah mendapatkan pelajaran. Ketahuilah bahwa kalian para murid itu seperti emas, dan kami para guru adalah timbangan akan bobot prestasimu. Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini." "Satu lagi pertanyaanku Ali, jika ada orang yang datang kepadamu dengan membawa sebongkah berlian di tangan kanannya dan seember keringat di tangan kirinya, kemudian dia berkata kepadamu bahwa di tangan kirinya ada seember keringat yang telah ia keluarkan untuk mencari sebongkah berlian itu. Tanpa keringat itu tentu tidak akan ada berlian. Dan dia memintamu membeli keringat itu dengan harga yang sama seperti harga berlian. Apakah kamu mau membeli keringatnya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja saya tidak mau, Tuan Guru," jawab Ali Mustafa dengan ekspresi agak sedikit mengerti arah pembicaraan gurunya itu. "Nah, memang begitulah Ali. Orang hanya akan membeli berliannya dan mengabaikan keringatnya. Biarlah kami para guru menjadi keringat itu, dan kalianlah yang menjadi berliannya," tutur Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Ali Mustafa menangis dan memeluknya. "Tuan Guru, betapa mulianya hati kalian, betapa ikhlasnya hati kalian. Terima kasih Tuan Guru, kami tak akan bisa melupakan kalian," kata Ali Mustafa. "Biarlah keringat itu menguap mengangkasa menuju alam hakiki di sisi ilahi Robbi. Karena hakikatnya akhirat lebih mulia daripada segala pernak-pernik di dunia ini," balas Abu Nawas. Cara cepat bahagia. Abu Nawas mengajar murid-muridnya tentang peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasihati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan hanya peduli dengan kebahagiaan sendiri, karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian, Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. "Sekarang, silahkan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang," perintah Abu Nawas. Lantas, Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam. Setelah anak-anak melemparkan bolanya,
Abu Nawas masuk ke ruangan untuk mencampur semuanya. Tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai nama kalian. Saya beri waktu 5 menit. Perintah Abu Nawas. Anak-anak segera berhamburan masuk ke ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai dengan namanya. Tetapi meskipun mereka mencarinya dengan panik, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir. Mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertera di bola tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas pun lalu berkata kepada mereka, "Ketahuilah, bola-bola ini ibarat kebahagiaan. Engkau tak akan menemukannya ketika engkau hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri." Apel misterius. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu jadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas, seperti pada kisah kali ini. Yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena ia merasa mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei kalian, masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung saja Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil, dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar kalian ini keterlaluan.
sudah gak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab, bentak Abu Nawas. Dia, Tuan Guru, jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami, Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf, Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas, Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat An-Nas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Torik, Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Torik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron, Tuan. Tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju, Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga.
Sekarang pulanglah, ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Abu Nawas dan burung beo. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatih mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang kagum dan takjub dibuatnya. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Kabar tentang burung beo Abu Nawas ini sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka untuk memastikannya dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Saya dengar katanya kamu punya burung pintar Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Benar yang mulia, jawab Abu Nawas. Memangnya apa kehebatan burungmu sampai-sampai menjadi buah bibir di seluruh negeri? Tanya Baginda Raja. Karena burung saya pandai mengucapkan kalimat tauhid, layaknya manusia wahai Paduka, jawab Abu Nawas. Luar biasa sekali. Bolehkah saya beli Abu Nawas? Saya berani membayar dengan harga yang mahal, tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, saya sama sekali tidak ada niatan menjual burung saya, ujar Abu Nawas. Begini saja, saya bayar berapapun harga yang kamu minta. Bagaimana? Bujuk Baginda Raja. Sekali lagi saya mohon maaf Paduka, saya tidak akan menjualnya, tutur Abu Nawas. Keinginan Baginda Raja untuk membeli burung Abu Nawas akhirnya tidak kesampaian. Sebab Abu Nawas bersikukuh tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Ia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beonya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing yang kemudian dibawa kabur oleh kucing tersebut. Abu Nawas menyaksikan itu hanya bisa terdiam karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci diri di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya merasa iba. Suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas pun kini terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun murid-murid Abu Nawas tetap saja berangkat. Mereka tetap setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid berinisiatif membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi majelis dan menghampiri murid-muridnya. Kalian patungan uang untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin membelikan burung beo untuk guru. Kami tak ingin guru terus-menerus bersedih, jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya. Kalian sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui,
Kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam dalam hidupnya, ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya, saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya justru bunyi yang lain. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tidak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah, tapi ketika meninggal dunia yang keluar dari mulutku adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah faham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari gurunya. Abu Nawas menjelma menjadi setan. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, oh ya boleh, kalian boleh memukul setan. Bila perlu pakai tongkat kayu biar kapok itu setan, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas. Rencananya besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Woi, apa-apaan kalian? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sudah memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan. Kalau perlu pakai tongkat kayu biar kapok, ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya.
tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Anak raja mencontek. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak Paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh Paduka, dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa waktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa. Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir, dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir," kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. "Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun," ujar Abu Nawas. "Memangnya apa pertanyaan yang ketiga?" tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman. Al-Ma'mun menulis di kertasnya, "Saya tidak tahu." Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, "Apalagi saya." Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas mengguncang dunia, menteri berjalan merangkak. Pada suatu pagi yang cerah, Baginda Raja meminta pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda memang senang sekali menguji kecerdikan pria yang dikenal banyak akal itu. Lalu Abu Nawas bertanya pada Baginda Raja, "Tuan, ada apa gerangan hamba dipanggil ke istana? Adakah yang bisa hamba lakukan untuk Tuan?" "Aku ada permintaan yang harus kamu kabulkan. Begini, kamu tahu dunia kan?" tanya Raja. "Tentu saja hamba tahu Tuan," jawabnya. "Nah, kalau kau tahu, sekarang tugasmu adalah mengguncang dunia," kata Raja.
Abu Nawas lalu tertawa terpingkal-pingkal. "Apa yang kamu tertawakan? Memangnya kau pikir perintahku ini hanya lelucon?" tanya raja kesal. "Bukan begitu, Tuan." Hamba tertawa karena Abu Nawas menahan bicaranya lalu kembali tertawa. "Karena ia tak mungkin melakukannya, Tuan. Mana bisa ia mengguncangkan dunia?" sahut salah satu pengawal istana. "Jika ia tak sanggup, tentu harus dihukum. Hukumannya akan sangat berat," kata Menteri Hadrun yang turut mengikuti pertemuan tersebut. "Sabar sedikit, Hadrun. Jika saya bisa mengguncangkan dunia, apa yang kau berikan kepadaku?" tanya pria banyak akal itu. "Terserah, kau minta berapa?" tanya Hadrun. "Jujur saja, aku tak membutuhkan uang. Bagaimana kalau aku bisa mengguncangkan dunia? Maka kau harus merangkak dari tempat aku membuktikannya hingga ke istana. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, siapa takut?" ucap Hadrun. "Baiklah, kalau begitu, aku beri kau waktu 3 hari untuk menunjukkan kebolehanmu," ucap Baginda Raja. Setelah menemui raja, Abu Nawas pulang ke pondok. Ia memikirkan cara agar bisa mengguncangkan dunia. Sambil berpikir, ia menyaksikan anak-anak asuhnya yang sedang bermain bola. Lalu akal cerdiknya tiba-tiba terpikirkan bola dunia yang ada di perpustakaan. "Ah, aku mendapatkan ide," ucapnya bahagia. Keesokan harinya, ia kembali ke istana untuk menemui Baginda Raja dan Hadrun. "Ada apa gerangan kau kemari? Jangan-jangan kau menyerah karena tidak bisa memenuhi permintaan raja?" ucap Hadrun. "Hahaha, pria cerdik itu malah tertawa." "Kenapa tertawa? Apa yang lucu?" ucap Hadrun. "Ternyata tugas yang Baginda Raja teramat mudah. Bahkan anak kecil saja bisa melakukannya," ucap Abu Nawas sambil melanjutkan tertawa. "Perintah saja dia untuk membuktikannya sekarang, Baginda. Kalau ia terbukti berbohong, berarti ia telah menghina Baginda dan ia harus mendapatkan hukuman," kata Hadrun dengan marah. "Baik, hamba buktikan sekarang, Tuan. Untuk membuktikannya, ikutilah hamba datang ke pondok. Di sana Tuan akan menyaksikan anak-anak hebat yang bisa mengguncangkan dunia," ucapnya meyakinkan raja. "Baiklah," teriak Hadrun dan Baginda Raja tak sabar. Setelah itu, Abu Nawas keluar dari istana dan diikuti oleh Baginda Raja, Hadrun, dan para pengawalnya. Setibanya di pondok, pria cerdik itu memanggil anak-anak asuhnya yang sedang asyik bermain. Kemudian ia berjalan ke meja dan diikuti oleh anak-anak asuhnya. Di atas meja itu terdapat bola dunia. Lalu pria itu memegangnya. "Anak-anakku, bola apakah yang aku pegang ini?" tanyanya. "Dunia," teriak anak-anak serentak. "Nah, sekarang di hadapan kalian ada Baginda Raja, Menteri Hadrun, dan para pengawal. Mereka ingin kalian mengguncangkan dunia. Sekarang, siapa di antara kalian yang ingin mengguncang dunia di hadapan mereka?" tanya Abu Nawas. Saya Pak," teriak anak-anak serempak. Dalam waktu singkat, anak-anak itu secara bergantian memegang bola dunia dan mengguncang-guncangkannya. "Saya bisa mengguncang dunia ya Pak, saya bisa," teriak salah satu murid pada Abu Nawas. "Ya, tentu saja kalian bisa mengguncangkan dunia dengan mudah. Kalian adalah anak-anak yang pintar."
kata pria itu sambil melirik ke arah Hadrun. Wajah Hadrun pucat pasi. Ia menerima kecerdikan pria itu. Tak lama kemudian, Hadrun merangkak menuju ke istana. Sementara itu, Baginda Raja tersenyum melihat kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dan sayembara buah kurma. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak ilmu agama. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat belajar untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh saya bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" ucap Abu Nawas. "Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" tanya mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-murid yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya balik Abu Nawas. "Dia kan murid baru Tuan Guru, sedangkan kami sudah lama menjadi murid Tuan Guru," balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya beri sorban yang indah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini, saya ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir.
Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma, Kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah saya satunya untuk bekal kamu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya 1 saja," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan saya harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan pengemis tersebut, yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya, karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid lainnya. Tidak berapa lama, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. "Kurma jelek begitu dibawa kemari. Udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu, ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah, Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya, Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tak ada satupun dari kalian yang mau memberikannya, kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya, buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, tapi karena kebajikannya,
inilah membuat kurma yang di bawah Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian, terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya itu pun menyadari akan kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Utamakan adab. Suatu ketika, ada dua anak muridnya Abu Nawas hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang, datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat juga. Seperti biasa, ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudhu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini, membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Tapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek tersinggung. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung. Saya punya ide. Bagaimana kalau ini kita adukan kepada guru? Usul salah satu dari mereka. Wah, benar itu. Mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya, jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. Wahai guru, tadi waktu kami di masjid, kami melihat seorang kakek wudhu, tapi caranya salah guru. Sebenarnya kami ingin menegurnya guru, tapi kami takut ia akan tersinggung dan malah marah, kata mereka kepada Abu Nawas. Kalian sebenarnya sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua. Meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian, balas Abu Nawas. Tapi guru, masa kami harus membiarkannya? Padahal cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya, wahai guru, kata mereka lagi. Benar, ilmu juga harus diajarkan, tapi harus dengan cara yang bijak, agar tidak membuat orang lain sakit hati, ujar Abu Nawas. Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana? Tanya salah satu muridnya. Oh, itu sih gampang, jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu, tiba-tiba ia melihat dua murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah pura-pura, sebagaimana trik yang diajarkan Abu Nawas. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya si kakek mendekat. Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek, di antara kami berdua siapakah yang paling benar? Kata salah satu dari mereka. Si kakek dengan senang hati bersedia. Kemudian, kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek tersebut. Tentu saja, kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, mereka pun bertanya, jadi menurut kakek, siapa yang paling benar di antara kami? Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar.
Yang keliru adalah kakek bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah. Dan begitulah salah satu contoh dakwah menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaannya. Lolos dari fitnah Abu Jahil. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silakan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan Paduka," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka, lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari," jawab para pengawal. "Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras." Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka, tapi saya malah ikut ditangkap," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras Paduka," kata Abu Jahil. "Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras," timpal kawan Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Hei Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja.
Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah. Jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. Hei Abu Nawas, kamu itu gak bisa mengelak, karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja aku akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Hei Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan apa permintaanmu, tanya Baginda Raja melanjutkan.
Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya, Paduka, pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau, Abu Nawas? Saya nggak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kakek misterius. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda Raja dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari, di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah, Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi, jawab hakim istana. Bagus, tapi awas ya, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu, ancam Baginda Raja. Tenang, Paduka, jangan khawatir. Saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya, Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin, ujar sang hakim. Baiklah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan ya? Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Wah, dengan senang hati, Paduka, saya terima ajakan Paduka, balas hakim istana tersebut. Baiklah, besok kita berangkat. Tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Dan singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada, Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi Paduka, hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Ah, kamu ini sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya pun lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?
tanya Abu Nawas. Tenang Abu Nawas, saya dan hakim istana itu sudah berpengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Wahai kalian, kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami ini tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua itu. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini kak, saya ini ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tak ingin kehilangan istana saya, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua itu. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua tersebut kepada hakim istana. Saya ini hakim istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, kata hakim istana. Baiklah, keinginanmu akan kukabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Kalau saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, kata Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Ini kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Nah,
kalau itu atas permintaan kawanmu ini. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka.